Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mensyukuri hari ini dengan bersekutu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kepada kita terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-5. Bunyi firman Tuhan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dari ayat ini saya mengambil tema kamu sebagai batu hidup pembangunan rumah rohani. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Petrus menganalogikan bahwa Yesus Kristus adalah batu yang hidup, karena memang Yesus menghidupkan seluruh umat manusia. Yesus telah dipilih secara khusus oleh Allah dan ditentukan sebagai pondasi kehidupan serta dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tanpa Yesus kita tidak akan memiliki kehidupan. Yesus jugalah segala sumber kehidupan kita. Batu yang telah dibuang oleh manusia, tetapi telah menjadi batu penjuru yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita. Bahwa batu penjuru bagi tukang bangunan adalah suatu dasar pembangunan rumah atau gedung. Artinya, batu penjuru itu akan menjadi dasar atau penuntun untuk menentukan letak, untuk menentukan posisi dan kekuatan bangunan itu sendiri, serta juga merupakan patokan atau panduan dalam membangun rumah yang memungkinkan rumah itu dapat dibangun atau berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Kristen adalah batu-batu yang hidup yang dipakai Allah untuk pembangunan rumah rohani. Batu-batu yang dikumpulkan akan tetap menjadi batu dan hanya disebut sebagai timbunan batu. Tetapi setelah ditempatkan oleh Allah pada bagiannya masing-masing, maka batu-batu itu menjadi baru, menjadi sebuah bangunan rohani. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi timbunan batu, tetapi menjadi tempat kediaman bagi Allah yang Maha Kudus. Setiap orang Kristen mempunyai tempat yang khusus di dalam gereja. Bila kita tidak menempati posisi kita dengan benar, maka akan mengakibatkan gereja sebagai bangunan rohani menjadi bermasalah. Gereja menjadi tidak kuat dan ada celah, ada lubang yang mempermudah iblis dapat merusak gereja. Tuhan memanggil kita untuk menjadi batu yang hidup. Untuk itu, kita harus bersedia ditempatkan oleh Allah di posisi yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan demikian merelakan diri kita untuk dipersatukan dan dicocokkan dengan batu-batu yang lain. Dalam bangunan rumah rohani, kita harus siap untuk diperhalus, siap dibentuk, serta dibuat menjadi indah supaya bisa pas dan dapat tertata rapi dengan tempat dalam susunan batu-batu rohani yang lain. Mungkin kita ditempatkan tidak sesuai selera atau tidak cocok dengan kemauan kita, tetapi Allah adalah ahli bangunan terbaik yang tidak pernah salah dalam menempatkan kita. Bapak Ibu, maka untuk hidup di dalam rencana Tuhan, kita perlu menyangkal diri. Kita perlu belajar untuk taat dan tetap mempercayakan sepenuhnya kepada Allah sebagai arsitek agung
yang akan menata kita sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Dan dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat ini mau menyatakan betapa berharganya kita. Kita adalah umat Allah yang telah diperbaharui, batu hidup, imam rajani dan umat kudus oleh belas kasihan Allah, dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang dahulu berada dalam kegelapan dan belum menjadi umat Allah, kita dikuasai oleh kebodohan, kita mewarisi kehidupan yang sia-sia, dan kita memuaskan hawa nafsu. Dan Allah berkenan menjadikan kita umat-Nya, walaupun kita dahulu bukan milik-Nya. Hal ini Allah lakukan bukan karena kesalehan dan kebaikan kita, melainkan berdasarkan belas kasihan-Nya semata-mata. Sekarang, kita bukan hanya berada dalam terang-Nya, melainkan menjadi terang yang ajaib. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, suatu imamat yang rajani, suatu bangsa yang kudus, suatu umat milik mereka sendiri, agar kamu dapat memberitakan keagungan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Bapak Ibu, panggilan dan keterpilihan kita sebagai batu rohani, umat pilihan Allah, adalah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang melekat di dalam diri kita, yaitu bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Allah dan karya-karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Sebagai orang percaya, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menceritakan kepada semua orang dan kepada dunia tentang Allah dan karya-karya Allah bagi dunia ini dan bagi umat manusia. Dengan demikian, mari kita melakukan tugas dan karya, berkarya untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan dan meneguhkan kami sebagai batu yang terbuang, yang sekarang menjadi batu yang hidup. Kami dipilih oleh Allah di dalam umat yang rajani, bangunan Allah, untuk kami berguna menceritakan kemuliaan Allah, menjadi saksi bagi dunia ini. Firman-Mu kiranya meneguhkan dan senantiasa mengokohkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.